Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krosela Ramadewi dari kelas TNI 2D. Pada hands-on kali ini saya akan mengerjakan lab chapter 2.5.5 paket tracer mengenai konfigur initial switch setting. Nah, di sini sudah ada lab dan soal instruksinya. Nah, di sini sudah saya download semua. Di sini pada instruksi part 1, verify the default setting configuration. Nah, step pertama kita diminta untuk enter privilege configuration. Nah, langsung saja kita masuk ke sini sudah ada topologi switch-nya. Yang pertama ada switch 1 dan switch 2, ada PC 1 dan PC 2. Langsung saja kita masuk ke switch 1 dulu terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama kita ketik enable. Kemudian kita ketik show running config. Nah, di sini kita nanti jelasin ya. Kita enter dulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada klik S1 and the Charlie the version. Nah, di sini udah enable tadi kan. Ngetik edge the access mode. Nah, saya sudah melakukan perintah-perintahnya. Kemudian pada step yang kedua, kita diminta examine the current switch configuration. Nah, di sini kita minta enter, kemudian kita ketik perintah show running config. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Dan di sini ada how many fast Ethernet interface the switch have. Di sini terdapat ada 24 port, kemudian ada how many gigabit the Ethernet interface does the switch have. Di sini ada 2 ports. Ada 2 gigabit internet. Nah, kemudian ada what is the range value. So for the range ada 0 sampai 15. Di sini 0 sampai 15. Kemudian why does switch respond with startup config no present? Kenapa startup config ini no present? Karena di switch ini kita belum melakukan konfigurasi, karena switch belum pernah disimpan konfigurasinya ke vInRAM. Jadi kita harus ketikkan dulu ini perintah di sini. Nah, untuk melihat isi vInRAM itu digunakan perintah show startup config. Namun saat ini belum ada konfigurasi yang tersimpan. Di sini kita ketik aja langsung show startup config. Nah, startup config is not present karena dia belum ada konfigurasi yang tersimpan di vInRAM. Jadi seperti itu. Kemudian pada part 2 ini kita diminta untuk membuat basic switch konfigurasi. Jadi pada step pertama kita diminta untuk memasukkan memberi nama pada hostname switch 1 ini dengan perintah configure di sini sudah. Kemudian kita beri nama dengan hostname S1.
di sini kemudian kita sudah mengganti hostname-nya, lalu exit. Pada step kedua ini kita diminta secure access the console line. Nah, di sini nih kita diminta untuk mengamankan konsol dan memberi password gitu. Jadi kita ketik dulu perintahnya configure terminal. Kemudian kita beri link line console 0. Nah, kemudian di sini ada password. Light main. Kemudian login. Kemudian exit, kemudian exit lagi. Nah, di sini kan ada login nih. Kenapa sih perlu login? Agar switch meminta password saat akses konsol sehingga tidak semua orang bisa masuk. Nah, ini perintah untuk mengamankan switch. Jadi kita tuh pertama tadi kan udah mengganti hostname menjadi S1. Kemudian kita mengamankan akses konsol dengan password lightmin. Kemudian perintah login itu tadi sudah saya jelaskan, wajib digunakan agar sistem meminta password saat user mengakses switch. Nah, di sini juga ada pertanyaan, why is the login command required? Kenapa perlu login command? Nah, agar switch meminta password saat akses konsol sehingga tidak semua orang bisa masuk. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada verify that console access is secure. Setelah itu kita start. That is the password PUD. Kita ketikin exit. Nah, di sini kita meminta password. Nah, passwordnya tadi di sini tadi kita diminta untuk memasukkan password ulang. Nah, di sini sudah. Kenapa login diperlukan di sini? Untuk mengaktifkan autentikasi password saat akses konsol. Kemudian pada step 4 ini kita diminta untuk set password enable-nya lah. Kemudian kita ketik aja langsung enable, kemudian configure terminal.
password C1 C0, kemudian kita enter, kemudian exit. Nah, di sini step 4 sudah kita jalanin. Kemudian step 5, enter the mode excuse. Di sini tadi udah saya jelasin untuk menguji keamanan password authentication-nya. Nah, di sini sudah kita ini. Nah, selanjutnya kita akan enable secret and encryption. Jadi seperti ini. Kita ketik aja perintahnya config, kemudian enable secret secret, kemudian exit. Nah, di sini sudah. Kenapa sih enable secret ini tampilnya seperti apa? Biasanya ditampilkan dalam bentuk terinskripsi atau hash. Kenapa berbeda? Karena enable secret itu sudah diinskripsi secara otomatis, nah, atau lebih aman. Kemudian kita diminta untuk inskripsi di enable console password. Kemudian inskripsi password dengan perintah config d. Kemudian service password encryption, kemudian exit. Nah, di sini password ini, if you configure most password on the suite, password ini, password baru akan tampil bagaimana? Nah, password baru akan tampil dalam bentuk terinskripsi, bukan plain text. Selanjutnya pada part 3 konfigurasi mod banner. Nah, kita ketik perintah config d, kemudian banner mode, this is a secure system access only. Nah, kemudian exit. Nah, selanjutnya kita membuat mod banner. Nah, banner ini akan muncul setiap kali seseorang mengakses switch sebagai peringatan bahwa sistem ini hanya untuk pengguna yang berwenang atau
yang berhak mengaksesnya. Di sini juga ada what is banner displayer. Kapan banner ini muncul? Saat user masuk ke switch sebelum login. Kenapa perlu mod? Karena untuk memberi peringatan keamanan kepada pengguna yang tidak berwenang. Kemudian di sini ada save and vary configuration files to VNRAM. Kemudian di sini ada perintah copy running. Copy running. Copy running config. Config dan enter. Nah, di sini building configuration. Nah, setelah semua konfigurasi selesai, kita menyimpannya ke VNRAM menggunakan perintah copy running config startup config. Ini memastikan bahwa konfigurasi tidak hilang saat switch di restart. Nah, selanjutnya di sini ada 45 configure S2 you have. Nah, di sini pada F2 sama aja seperti konfigurasi di switch yang pertama, cuma dia berbeda namanya menggunakan nama S2. Jadi langsung saja kita coba ke switch 2. Langsung saja kita enable, kemudian configure terminal. Kemudian kita beri nama dengan hostname S2. Di sini ada typo. Nah, kemudian kita exit. Sudah kita beri nama, kemudian kita memberi password pada akses the console lain. Kita ketik configure terminal, kemudian kita line console 0. Semua passwordnya sama. Light main dan login, kemudian exit lagi. Nah, di sini sudah kita memberi akses ke console lain, kemudian kita memberi sini aja langsung kita akan secure privilege mode akses. Kita ketik enable, lalu configure terminal, kemudian kita buat enable password. C1 C0. Kemudian exit. Nah, di sini sudah. Kemudian kita akan buat apa ya?
di sini kita configure enkripsi password dulu menggunakan perintah config t, kemudian enable secret itsa secret, kemudian exit. Nah, di sini sudah. Kemudian pada selanjutnya kemudian kita membuat konfigurasi emot banner dengan perintah config t lagi, kemudian banner mod, this is a secure system auto reject access only. Kemudian kita sudah selesai membuat banner mod ini. Di sini baru kita mengekspresi password dengan perintah set config t, kemudian service password, encryption, dan exit lagi. Nah, di sini sudah. Kemudian kita copy juga hasil konfigurasi kita seperti tadi switch yang pertama dengan perintah copy, running config startup config. Nah, di sini sudah selesai perintah-perintah yang sudah kita jalanin pada instruksi praktikum ini. Mungkin cukup sekian penjelasan praktikum pada lab ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.